Kenapa Al-Quran sebut gunung sebagai pasak bumi? Dalam Al-Quran, surat An-Naba ayat 6-7 disebutkan bahwa bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Geologi modern menyebut bahwa gunung menstabilkan lempeng bumi mirip fungsi pasak. Bumi tak hanya dicipta, tapi juga dijaga. Einstein butuh waktu lama untuk tahu. Tapi Al-Quran sudah sebut duluan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 47, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Astronomi modern menyatakan alam semesta terus mengembang. Semesta ini luas dan terus meluas seperti ilmunya. Bagaimana hujan terbentuk? Al-Quran jawab sebelum meteorologi modern. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 48, "Angin menggerakkan awan, lalu berkumpul dan turunlah hujan." Ini cocok dengan proses kondensasi, koalisi awan, dan hujan seperti yang dijelaskan sains. Ingatlah bahwa awan bergerak sesuai perintahnya. Lebah mendapat ilham dan madunya menyembuhkan. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 disebutkan bahwa Allah memberi ilham pada lebah. Penelitian modern menemukan lebah punya sistem navigasi kompleks dan madu memiliki sifat antibakteri dan antioksidan. Satu serangga kecil, penuh pelajaran besar. Al-Quran menyebut Big Bang 1400 tahun sebelum sains menemukannya. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya?" Ini mirip dengan teori Big Bang, di mana alam semesta berasal dari satu titik yang meledak dan berkembang. Al-Quran kitab suci, atau juga buku sains dari langit, tanpa tak ada kehidupan, dan Al-Quran sudah bilang itu sejak lama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, "Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Biologi modern juga menyatakan, semua makhluk hidup membutuhkan air sebagai pelarut kehidupan. Sains membuktikan ayat membimbing. Siapa yang tahu tentang gelombang dalam laut sebelum teknologi modern? Dalam Quran surat An-Nur, ayat 40 menggambarkan laut dalam yang gelap dan ada gelombang di atas gelombang. Ilmu oseanografi membuktikan ada gelombang internal di bawah permukaan laut. Terbukti ilmu lautan terungkap dalam wahyu. Al-Quran menyebut tahap-tahap penciptaan janin dengan detail menakjubkan. Dalam surat Al-Mu'minun, ayat 12-14 menyebut nutfah atau air mani, alaqah atau segumpal darah, dan mudghah atau segumpal daging. Ilmu kedokteran membenarkan bahwa inilah tahapan pertumbuhan embrio manusia. Ayatnya tertulis di langit, dan pembuktiannya ada dalam setiap manusia. Ayat pertama Al-Quran, Iqra. Kenapa penting banget membaca? Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 mendorong manusia untuk membaca dan belajar. Ilmu neuroscience membuktikan bahwa membaca mengaktifkan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan keputusan. Membaca bukan hanya ilmu, tapi ibadah. Planet-planet mengorbit sudah tertulis dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Firman Allah dalam surat Yasin ayat 40, "Matahari tidak dapat mendahului bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya." Sama seperti penjelasan astronomi modern, planet dan bintang memiliki orbit. Ilmu pengetahuan tak bertentangan, tapi memperkuat iman.